There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Tapi kali ini tuh aku makan dulu ya teman-teman. Nah ini tuh satu harian kami mati lampu gitu teman-teman. Jadi ini makannya nasi terbang ya. Soalnya mager banget kalau harus masak gitu ya. Mumpung ini tuh kayak makan siang doang. Jadi ya udahlah aku beli nasi terbang aja. Soalnya memang kalau harus nunggu aku masak di kompor tuh bakalan lama banget. Dan situasi rumah tuh panas banget ya teman-teman, karena sah memang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore tuh nggak hidup. Dan pas apanya itu dikabarkan gitu ya sama si tukang PLN-nya dari apa gitu, dari internet gitu ya, dari pemberitahuan khusus kampung kami gitu, ada ya kayak Facebook gitu. Katanya tuh hidupnya jam 6 sore. Jadi terakhir kami tuh kayak aduh bingung banget ya teman-teman. Stok di kulkas lagi banyak. Kemarin tuh aku ada belanja, cuman aku nggak food prep. Soalnya kemarin aku belanjanya tuh capek banget. Jadi aku cepet-cepetin aja untuk masukin ke dalam kulkas gitu ya. Jadi aku nggak ada videoin biar cepet, biar aku juga istirahat. Karena memang beberapa hari ini tuh jadwal aku kayak padat banget, terus kayak mati lampu, terus kayak aku juga lagi kurang enak badan gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa belakangan ini tuh sering puyeng, pusing tiba-tiba gitu ya. Mungkin karena aku kerja berat kali ya teman-teman. Dalam 2 hari ini tuh aku kerja berat, soalnya aku tuh ngangkatin barang gitu ya, ngangkatin tempat tidur, ngangkatin sofa. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya walaupun aku bisa beli barang-barang bekas, tapi alhamdulillah nanti vlognya bakalan tayang ya teman-teman. Pokoknya tungguin aja. Nah di sini tuh aku tuh sebenarnya banyak banget video ya teman-teman, punya beberapa video yang harus diedit. Cuman karena memang berapa hari ini tuh ribut ya di rumah, soalnya ada pesta gitu ya teman-teman, ada pernikahan gitu tetangga aku. Jadi aku tuh nggak bisa dubbing teman-teman. Pas mereka diem tuh bisa dibilang nggak ada diemnya gitu ya, soalnya kan namanya kumpul keluarga, namanya pesta besar gitu ya, pasti nggak akan ada diemnya selama 3 hari. Jadi aku tuh nggak bisa dubbing. Alhasil videonya tuh aku editin aja. Terus ini hari pas dimana semua tuh udah mulai sunyi, baru deh aku dubbingin gitu ya. Aku punya 4 video baru aku sempet dubbing. Kemarin aku juga nggak ada upload video ya teman-teman, soalnya memang karena memang nggak ada video yang aku dubbingin. Soalnya gimana ya, aku tuh kan udah biasa dubbing. Kalau aku tuh nggak dubbing berasa aneh aja gitu, karena aku tuh belum pernah teman-teman bikin video yang ditulis teks gitu ya, kayak cuman musik doang gitu tuh nggak pernah. Ya biasanya tuh dubbing gitu ya. Jadi kalau upload video tanpa dubbing tuh kayak ada yang kurang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa gitu ya upload video itu tanpa didubbing, tanpa ada suara omongan gitu ya, dari musik aja gitu atau dari teks. Kalau aku pribadi teman-teman memang agak aneh gitu, soalnya kan dari awal pertama aku bikin konten sampai sekarang tuh videonya kan didubbing gitu ya. Jadi kalau seandainya aku nggak dubbing, aku tuh males uploadnya. Dan di sini tuh aku juga tadi sebenarnya baru pulang nemenin anak aku Isra Mi'raj ya teman-teman. Jadi kita kan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi ada acara gitu di 2 sekolah anak aku. Jadi tuh super rempong banget. Syukurnya sih video ini tuh udah sempat aku selesain editnya, tinggal dubbing aja, dan aku juga udah bikin thumbnailnya, makanya tuh bisa tayang hari ini ya teman-teman. Soalnya memang kadang-kadang walaupun aku nggak kerja lagi tuh ada aja gitu acara-acara dadakan yang memang harus aku ikutin gitu. Kayak kemarin anak aku tuh mau nonton bioskop, jadi aku tuh harus harus persiapin anak aku, nganter ke sekolah. Terus ini tadi tuh ada acara Isra Mi'raj dan anak aku tuh nyanyi gitu ya di acara itu.
Dan besok juga sebenarnya aku punya jadwal yang padat. Aku tuh mau ngantar anak aku tuh foto profesi. Ya beginilah teman-teman, kadang-kadang tuh aku berpikir pantesan aja aku tuh nggak sanggup cari uang kalau aku tuh harus fokus untuk mengurus anak. Nggak bisa aku lakuin dua-duanya karena anak-anak aku, suami aku, rumah aku tuh maunya diurusin sama tangan aku. Jadi kalau aku egois memilih dua-duanya, aku kerja rumah, terus aku juga kayak cari uang, itu tuh kayak aku menyiksa diri aku sendiri. Ya itu sebenarnya kembali ke pemikiran masing-masing ya teman-teman. Cuman di saat anak-anak aku kecil ini sih aku lebih memilih untuk menemani masa-masa kecil mereka karena takut aja gitu teman-teman, menyesal tahu-tahu mereka udah besar dan akhirnya mereka tuh nanti kayak gimana ya, tumbuh kembangnya tuh nggak dididik langsung dari tangan kita. Oke deh teman-teman, kita kembali lagi ke video ya. Aku tuh terlalu banyak ngoceh ya. Jadi di sini tuh aku mau geser-geser lagi ya. Semoga kalian nggak bosan ya teman-teman. Karena sebenarnya aku tuh orangnya gampang bosan gitu. Kadang naruh ini di sini tuh jenuh gitu ya. Bosan sama kayak perintilan yang letaknya di situ aja. Jadi aku tuh sering banget geser-geser gitu ya teman-teman. Nah mumpung senggang di sini tuh aku mau geser-geser dulu dan sebenarnya nggak geser-geser yang terlalu berat sih, aku tuh kayak geser-geser tipis-tipis aja, sekalian bersih-bersih juga untuk perintilan yang sudah banyak debunya yang menempel ya. Jadi di sini tuh aku kayak lap-lapin juga gitu bagian-bagian yang berdebu, yang udah mulai lengket-lengket gitu kan, ada si debunya yang lengket-lengket tebel gitu. BTW kalian lagi apa nih teman-teman, nontonin video aku? Ada yang lagi samaan gak sih? Lagi beberes juga? Atau mungkin ada yang lagi mager-mageran? Yuk kita semangat beres-beres rumahnya. Nah kemarin tuh aku tuh sempet lihat di vlog salah satu teman Facebook ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak nge-share kenapa sih emak-emak sekarang tuh kayak lebih ke apa namanya ya, lebih ke condong ke FB Pro gitu katanya. Jadi Facebook itu dipenuhin sama emak-emak yang pada sibuk bikin konten katanya ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya tuh salah satu pendorong emak-emak bikin konten tuh nggak semuanya gara-gara cuan ya teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang menilai kita tuh terlalu tergiur dengan pundi-pundi cuan. Padahal pada dasarnya kalau kita kerjain tuh nggak sama sekali kayak cuannya tuh wah kayak orang gitu ya. Oh dia konten kreator. Terus dia bergaji hanya posting-posting terus bergaji. Nggak segampang itu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada yang bilang berbondong-bondong memasak, mencuci semua di videoin, dibikinin konten, diperlama pekerjaannya, semua direkam, itu tuh hanya demi cuan. Enggak sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang itu demi cuan, itu salah besar. Ada sebagian orang yang itu di bagiannya tuh jatuh ke hobi. Jadi kalau seandainya ada yang kalian lihat bertahan sampai sekarang tuh bukan karena cuannya besar, bukan karena gajinya tuh besar, bukan karena dolarnya tuh menaik lonjak tuh bukan ya teman-teman. Itu tuh karena hobi gitu. Jadi kayak aku sendiri tuh memang munafik kalau kita bilang kalau kita tuh nggak mengharapkan cuan, tapi aku tuh nggak terlalu yang terobsesi ke situ gitu. Jadi kalau seandainya aku dapat cuan, aku dapat uang, aku dapat gaji, menurut aku itu adalah bonus. Tujuan utama aku di sini tuh aku nge-share kebaikan, aku nge-share motivasi untuk teman-teman. Ada sih yang bilang udah capek banget lihat ngerjain rumah, giliran nengok Facebook, nengok YouTube, isinya juga orang yang lagi beberes. Ya sebenarnya itu termasuk pemikiran masing-masing. Kalau kalian punya pemikiran yang menurut kalian itu ngebosanin, ya kalian tinggalin aja gitu, nggak usah kalian paksain nonton. Karena pada dasarnya orang yang nonton video IRT itu adalah orang-orang yang memang lagi cari motivasi sebagai ibu rumah tangga. Nggak semua ibu rumah tangga tuh sama teman-teman. Ada ibu rumah tangga tuh kayak yang lebih produktif ke anaknya, ada yang ibu rumah tangga tuh lebih produktif ke rumahnya, ada ibu rumah tangga yang produktif ke anak dan ke rumah, ada ibu rumah tangga yang fokus ke dirinya dan suaminya.
karena belum punya anak. Jadi ada beberapa macam kategori gitu. Jadi kita tuh di sini harus banyak-banyak bersyukur gitu. Jadi jangan terlalu lihat ke atas. Ada beberapa orang yang melihat kita tuh kecil gitu ya teman-teman, kayak ih apaan sih gitu aja dikontenin. Ada sebagian orang yang menurut orang itu wah keren banget nih, kok bisa ya dikontenin, kok bisa ya bikin videonya bersih, kok bisa ya dia ngeditnya bagus. Itu sebagian orang pasti ada yang menilai seperti itu. Kalau ada sebagian orang yang bilang kita kurang kerjaan lah, kita tuh kayak apa ya namanya, bilang kita tuh kurang produktif lah, ngapain sih kerjaan diperlambat-lambat dengan direkam. Menurut aku sih dia tuh belum masuk ya ke dunia perkontenan, atau mungkin dia tuh kayak terlalu gengsi mungkin ya nge-share kehidupan dia. Ya memang kehidupan kita tuh sederhana ya teman-teman, jadi kita tuh nggak perlu malu. Banyak loh orang yang di bawah kita, banyak orang yang ingin di posisi kita. Jadi tetap bersyukur apapun yang kita miliki, tetap bersyukur apapun yang kita punya. Jangan pernah memandang ke atas, tapi pandanglah ke bawah agar kita tuh selalu bersyukur. Kalau kita selalu mandang ke atas, kita tuh bakalan berhenti bersyukur dan kita tuh hanya akan mengeluh pada diri kita dan pada Tuhan kita. Itu tuh yang membuat kita tuh jadi orang yang iri dengki ya teman-teman. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tuh jauh dari orang-orang seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuan kita nge-share video ini tuh bukan hanya semata-mata karena cuan, tapi juga karena ingin mengikat silaturahmi. Contohnya aku ini bukan orang yang terkenal, dan aku tuh bukan orang yang dikenal sama siapapun. Bahkan tetangga aku semua tuh gak seluruhnya kenal sama aku. Tapi alhamdulillahnya aku tuh punya banyak teman di berbagai macam daerah. Contohnya aku tuh satu kampung dengan beberapa YouTuber lain gitu ya. Jadi kayak aku tuh pertama gak kenal kan sama beliau, tapi karena beliau kenal aku, jadi kita DM-an, kita ketemuan, dan aku tuh jadi tambah teman dan tambah saudara. Jadi kita tuh kayak mengikat tali silaturahmi di antara kita sesama umat manusia ya teman-teman. Jadi kita tuh gak perlu memandang berbagai macam ras dan berbagai macam suku gitu ya. Jangan pernah membeda-bedakan. Aku tuh semua aku temenin ya, dari yang beda agama, beda keyakinan ya, dari yang beda suku, dari yang banyak lah pokoknya. Perbedaan itu nggak membuat kita tuh berhenti untuk berteman. Jadi menurut aku pertemanan itu jangan dipandang dari hartanya, dari cantiknya, dari pintarnya, tapi bertemanlah dengan semua orang. Ada sih salah satu orang gitu yang bilang sama aku, jadilah orang yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit aja, bantulah beberapa saja. Kalau kita tidak bisa membantu beberapa saja, bantulah satu orang saja. Kalau kita tidak bisa membantu satu orang pun, jangan buat diri kita itu membebanin siapapun. Jadilah orang yang gak merugikan orang lain. Jadi intinya teman-teman, walaupun kita nih bukan orang kaya, bukan orang yang bagus detailnya, bukan jabatan yang tinggi, tapi biasakanlah kita tuh berbaur dengan semua orang. Jadi bertemanlah dengan semua orang. Jangan pernah pilih-pilih teman. Jangan karena dia tuh derajatnya lebih rendah terus kita nggak mau berteman dengan dia. Jangan karena dia tuh lebih pintar kita nggak mau berteman. Jangan gitu ya teman-teman. Oke deh, panjang lebar aku cerita dan akhirnya udah selesai aja nih aku susun-susunnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini dia sekarang posisi dapur aku. Ini tuh menurut kalian gimana, bagus atau enggak? Kalian bisa komen di bawah kolom komentar nanti ya teman-teman kalau kira-kira ada pendapat yang lain. Karena kadang-kadang aku juga suka bingung mau nata meja ini tuh gimana lagi ya. Karena kan ini tuh gak bisa digeser-geser ya teman-teman. Paling yang bisa digeser tuh hanya perintilannya aja. Alhamdulillah dapur aku sudah bersih ya teman-teman, sudah rapi. Ini tuh sudah merubah sedikit suasana. Jadi aku tuh gak terlalu bosan dengan susunan dapur aku. Setelah selesai aku bersihin rumah, di sini tuh aku mau angkat jemuran dulu. Karena ini tuh lagi panas banget dan jemurannya
pakaiannya tuh udah kering. Cocok banget kan setelah selesai diangkat tuh langsung dilipati. Jadi dia tuh kayak disetrika gitu. Sebenarnya kalau kita rajin teman-teman gitu ngangkat jemuran langsung kita lipat itu tuh malah lebih rapi gitu untuk pakaiannya, nggak perlu kita setrika lagi. Cuman karena kita tuh sebenarnya banyak magernya ya, apalagi aku tuh banyak banget magernya, jadi alhasil pekerjaan itu ditunda-tunda dan menumpuk. Jangan ditiru ya teman-teman, karena itu tuh bukan layak untuk ditiru ya teman-teman, karena memang kadang-kadang tuh kita pengennya rajin gitu ya, pengennya tuh on time gitu, pekerjaannya itu dikerjakan dengan tuntas, tapi kadang ada beberapa kendala tuh yang kayak membingungkan gitu ya, apalagi kadang-kadang kita tuh suka mager. Oke deh, sini aku mau ngidupin TV, aku tuh mau ngelipetin aja langsung. Ini tuh udah banyak banget sebenarnya lipatan aku. Ini tuh yang aku angkat sama yang aku kumpul-kumpulin tuh udah banyak banget. Jadi di sini mau aku garcepin lipatin. Mumpung mood aku tuh lagi ada gitu ya, jadi aku lipatin. Teman-teman di rumah gimana? Udah pada ngelipat pakaian atau belum? Kalau belum, yuk samaan kita lipat-lipatnya sambil dengerin cerita-cerita. Kadang-kadang tuh pengen banget sih kalau ngelipat pakaian ini tuh ditemenin gitu sama temen gitu sambil cerita-cerita gitu ya. Cuman apalah daya, temen aku tuh semuanya pada jauh-jauh ya teman-teman. Karena aku tuh lebih dekat dengan teman online daripada teman yang dekat gitu ya. Kalau kayak tetangga tuh hanya sih hello aja sih teman-teman, yang penting saling tegur. Karena menurut aku tuh kayak berteman dekat juga nggak terlalu baik ya untuk zaman sekarang teman-teman. Jadi bertemanlah secukupnya. Hidup tuh seperti garam ya teman-teman, secukupnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Oke deh teman-teman, ini tuh udah nggak terasa udah sampai di penghujung video ya. Terima kasih banyak loh untuk teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini. Untuk kalian yang lagi berjuang untuk mengumpulkan 1K dan 4K-nya, tetap semangat ya teman-teman. Semoga Allah nanti akan menjadikan kalian semua IRT yang sukses, IRT yang punya karir yang tinggi. Pokoknya jangan berhenti berusaha, teruslah berdoa dan jangan pernah memandang orang yang lebih tinggi ya teman-teman. Lihatlah ke bawah agar kita tuh selalu tetap bersyukur. Maaf ya kalau seandainya ada kata-kataku yang menyinggung dan menggurui. Sebenarnya ini tuh hanya saling mengingatkan sesama manusia saja. Kalau seandainya memang ada yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.